Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Said Ahmad selaku dosen mata kuliah Islam dan Iptek. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Wahida, lalu ada teman saya Nabila Putri Ikhza, lalu ada Zahwa Nur Fahnida, kemudian ada Naila Putri Audina Purba, serta yang terakhir ada Muhammad Farhan Lubis. Di sini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Paradigma Islam tentang ilmu di bidang teknologi. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya akan menyerahkan materi itu untuk dibacakan oleh teman-teman saya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Berbagai kemudahan dalam bidang komunikasi, transportasi, kesehatan, dan pendidikan merupakan hasil kemajuan iptek yang terus berkembang. Namun di sisi lain, kemajuan tersebut juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif apabila tidak disertai dengan nilai moral yang spiritual. Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan harus dikembangkan untuk kemasalahan manusia serta tetap berada dalam koridor ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, diperlukan paradigma yang mampu mengintegrasi agama dan ilmu pengetahuan agar perkembangan teknologi tetap membawa manfaat bagi kehidupan. Ada hubungan Islam dan perkembangan teknologi iptek. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan agama. Justru Islam mendorong umatnya untuk mempelajari alam semesta sebagai bentuk penghabatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemajuan teknologi dipandang sebagai sarana untuk mempermudah kehidupan manusia dan membantu menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Oleh sebab itu, pengembangan iptek harus berlandasan nilai yang benar, etika dan tanggung jawab agar tidak mempermudah, agar tidak menimbulkan kerusakan bagi manusia maupun lingkungan. Kemudian ada paradigma hubungan agama dan iptek. Para ahli mengelompokkan hubungan agama dan ilmu pengetahuan ke dalam 3 paradigma utama, yaitu paradigma sosialis, paradigma sekuler, dan paradigma Islam. Ketiga paradigma tersebut memiliki pandangan yang berbeda mengenai posisi agama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama ada paradigma sosialis. Paradigma sosialis menolak keterlibatan agama dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam pandangan ini, ilmu berkembang secara mandiri tanpa memerlukan nilai-nilai keagamaan. Tokoh yang sering dikaitkan dengan paradigma ini adalah Karl Marx yang menganggap agama sebagai candu masyarakat. Akibatnya, perkembangan ilmu hanya berorientasi pada aspek material dan sering mengabaikan pertimbangan moral maupun spiritual. Yang kedua, paradigma sekuler. Paradigma sekuler memisahkan agama dari urusan kehidupan publik. Agama tetap diakui keberadaannya, tetapi hanya berfungsi dalam hubungan pribadi manusia dengan Tuhan. Dalam paradigma ini, ilmu pengetahuan dan agama berjalan sendiri-sendiri sehingga nilai-nilai agama tidak menjadi dasar dalam pengembangan ilmu maupun teknologi. Yang ketiga ada paradigma Islam. Paradigma Islam memandang bahwa agama merupakan landasan seluruh aspek kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu harus didasarkan pada akidah Islam sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat bagi manusia dan tidak bertentangan dengan syariat. Prinsip ini tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'an surah Al-Alaq ayat 1 yang memerintahkan manusia untuk membaca dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Urgensi ilmu dalam Islam. Islam merupakan agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Banyak ayat Al-Quran maupun hadis yang mendorong umat Islam untuk belajar, berpikir, dan melakukan penelitian terhadap berbagai fenomena alam. Menurut ilmu, tidak hanya bertujuan memperoleh pengetahuan, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia sebagai khalifah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mengelola, dan memakmurkan bumi. Tugas tersebut tidak dapat dijalankan tanpa ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ilmu menjadi salah satu bekal utama bagi manusia dalam melaksanakan amanah yang dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Adapun keutamaan orang-orang berilmu. Di dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu ke dalam beberapa tingkatan. Selain itu, Rasulullah SAW juga menegaskan bahwasanya menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim. Dengan ilmu, manusia dapat mampu membedakan mana yang benar dan yang salah, mengambil keputusan secara bijaksana, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Seperti halnya dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Saya akan membacakan cara memperoleh ilmu. Dalam Islam, ilmu dapat diperoleh melalui 3 sumber utama, yaitu panca indera, akal, dan wahyu. Panca indera digunakan untuk mengamati fenomena yang ada di sekitar manusia. Akal berfungsi untuk menganalisis dan memahami informasi yang diperoleh. Sementara itu, wahyu menjadi petunjuk yang memberikan kebenaran mutlak sebagai pedoman kehidupan. Metode memperoleh ilmu. Para ulama menjelaskan bahwa terdapat 3 metode dalam memperoleh ilmu, yaitu metode bayani, burhani, dan irfani. Metode bayani berlandaskan pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Metode burhani menggunakan pendekatan rasional dan penelitian ilmiah. Adapun metode irfani diperoleh melalui ketakwaan dan kedekatan spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga metode tersebut saling melengkapi dalam membangun tradisi keilmuan Islam. Manfaat ilmu bagi kehidupan. Ilmu memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Dengan ilmu, seseorang dapat memahami ajaran agama dengan baik, meningkatkan kualitas ibadah, serta memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Selain itu, ilmu juga menjadi sarana untuk mencapai kemajuan peradaban dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kemudian, urgensi riset dalam pengembangan ilmu. Perkembangan ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan penelitian. Di dalam Islam, penelitian merupakan bentuk pemikiran kritis dan usaha manusia untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Penelitian yang baik harus dilakukan secara efektif, objektif, jujur, berorientasi pada kebenaran, serta memberikan manfaat bagi umat manusia. Melalui riset, ilmu pengetahuan dapat terus berkembang dan menghasilkan berbagai inovasi yang bermanfaat. Karakteristik ilmuwan muslim dan kesimpulan. Ilmuwan muslim digambarkan sebagai sosok ulul albab, yaitu orang yang mampu memadukan zikir dan pikir. Mereka memiliki keimanan yang kuat, gemar meneliti, kreatif, dan inovatif, serta mampu menggunakan ilmunya untuk kemaslahatan umat. Dari pembahasan itu, kita dapat menyimpulkan bahwasanya paradigma Islam merupakan paradigma yang paling komprehensif dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Islam tidak memisahkan agama dan ilmu, melainkan menjadikan keduanya sebagai satu kesatuan yang saling mendukung untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala.